Halo Sobat Garuda, ketemu lagi bersama gue Coach Oki. Dan kali ini gue akan membahas, tolong jangan dipotong ya, gue akan membahas dua hal. Yang pertama khusus terkait dengan permainan kita kali ini melawan Filipina. Jadi jangan kemana-mana nih. Ini adalah yang pertama, fokusnya adalah komentar gue terhadap permainan kita terhadap Filipina. Lalu yang kedua adalah apa tanggapan gue terhadap keseluruhan permainan kita di tim AFF. Ini banyak banget yang mungkin bisa menjadi diskusi gitu. Tapi yang pertama gue akan bahas dulu tentang kekalahan kita terhadap Filipina. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi, gue di sini berbicara sebagai orang yang juga sama-sama melatih, gue juga sebagai coach, dan gue tidak akan, sekali lagi, gue tidak akan melempar kesalahan kepada Coach Sintayong, oke? Itu dulu. Tapi bahwa gue akan memberikan kritikan, itu adalah hal yang wajar. Jadi di bola itu, mau lu pemain jago, mau lu pelatih jago, seperti Pep Guardiola sekalipun, yang sekarang dia udah kalah 7 kali atau 8 kali kalah berturut-turut, bukan berarti Pep Guardiola itu jelek, ya kan? Atau misalnya kita ngeliat Jose Mourinho yang udah pernah menangin Chelsea dan Inter Milan, terus kita bilang, oh enggak, dia jelek. Kita nggak bisa bilang seperti itu, ya. Karena yang namanya pelatih itu, kita punya banyak hal yang kita lihat, tidak hanya permasalahan taktik, ya, kita juga harus melihat resource atau sumber daya, apakah kita punya pemain ini atau tidak. Jadi ini semua harus dilihat. Jadi banyak komponen yang mempengaruhi memilih sebuah strategi. Jadi nggak gampang. Oke. Nah, saat ini khusus dalam permainan Indonesia melawan Filipina, itu gue memang melihat dari mulai pemain yang sekarang, tim yang sekarang dibentuk, sampai dengan tim yang senior itu, Coach Sin itu memang memiliki, dia senang dengan yang namanya counter attack ya. Tapi sebelum kita ke sana, kita kalah melawan Filipina 1-0 dan kapten kita, Ferrari itu di kartu merah ya. Yang namanya kartu merah, itu pasti bermain jelek ya. Meskipun dia bermain bagus, tapi ujungnya yang namanya kartu merah itu pasti juga bermain jelek. Kita memang menyayangkan kenapa hal itu terjadi. Jadi kesabaran kita di dalam lapangan itu juga penting, ya. Kita tidak boleh terprovokasi, itu juga menjadi bagian dari tactical strategi. Atau kita memprovokasi orang, itu juga menjadi bagian dari tactical strategi. Atau kita wasting time, itu juga menjadi bagian dari tactical strategi. Jadi semua itu dirangkum menjadi sebuah strategi. Kebetulan Ferrari ini kena kartu merah, itu juga menjadi bagian dari strategi. Karena ketika di dalam permainan bola itu sebuah tim itu akan menjadi emosi, dia tidak akan fokus. Itu dulu, ya. Siapapun yang bermain bola dengan emosi, dia itu tidak akan fokus. Jadi itu penting. Dan memang seringkali dengan permainan-permainan yang tingkat tinggi, itu yang namanya main games itu diperlukan. Gitu, sehingga kita masuk ke dalam jebakan main games. Bahkan gue lihat kita sebenarnya punya optimisme untuk menang melawan Filipina, yang mana rekor kita terhadap Filipina di kandang tuh nggak pernah kalah. Namun kemudian kita harus kalah pada kali ini. Ya, jadi itu sangat disayangkan. Kembali lagi dengan formasi 3-5-2, gue melihat kita punya 5 pemain senior main di awal. Ya, itu akan menjadi sebuah pondasi tuh, struktur sebenarnya. Ada Asnawi Mangku Alam, ada Marcelino Ferdinand, ada Ferrari, terus ada siapa lagi, Rafael Strike ya. Itu sebenarnya sudah menjadi kerangka yang cukup baik untuk mengalirkan sebuah bola gitu. Namun sayang, ada Pratama Arhan juga. Jadi kalau kita ngelihat itu sebenarnya dari kanan kiri tengah itu semua sudah disiapkan dengan baik gitu. Namun sayang kita tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Itu yang sangat disayangkan. Kalau gua harus mengulang lagi apa yang gua sampaikan, rasanya udah pada bosan juga. Karena semua tahu passing kita masih jelek, kita nggak building up ke atas, kita nggak passing forward, banyaknya sering passingnya ke belakang, ada silly-silly mistake ya, ada kesalahan-kesalahan kecil yang sering dilakukan oleh pemain tengah kita, terutama. Jadi itu juga gua sayangkan. Gue juga nggak paham kenapa kadang-kadang ketika kita udah dapat bola, malah bola itu langsung dibuang ke tengah gitu, atau dibuang ke atas.
Padahal konsep bermainnya itu kita harusnya membangun serangan gitu. Apapun yang namanya permainan bola itu, ya kita harus membangun serangan dan kita harus melihat advantage. Sebenarnya apakah kita punya advantage dari segi formasi? Contoh begini ya, kalau kita pakai formasi 3-5-2, ya, tentunya kita ada overload atau ada penumpukan pemain di tengah, ya. Meskipun kita tahu bahwa coach Shin selalu mengharapkan adanya counter attack dari sayap gitu. Tapi sayang sekali gue lihat eh, ketika bola itu mulai masuk ke tengah, ya, kita sudah mulai masuk ke dominan, itu seringkali kita tidak bisa memanfaatkan sayap. Seringkali. Jadi terlalu box to box kembali lagi. Jadi ketika dia udah masuk ke tengah, dia kembali lagi ke tengah. Sayap itu jarang sekali dilakukan switching. Harusnya kita bisa memanfaatkan lawan ketika contoh bola ada di sisi kanan dan semua fokus ke kanan, itu biasanya ada satu orang di sebelah kiri itu yang cukup pemain kita yang sebenarnya dia bisa kosong. Itu kalau seandainya bisa dimanfaatkan crossing ke sebelah kiri, ya, lalu dia akan tarik lagi ke tengah untuk masuk ke depan gawang, itu sebenarnya sangat memungkinkan. Dibilang ngomong kan gampang, enggak. Memang memang fungsinya itu adalah bagaimana caranya mengacak-acak garis pertahanan lawan. Bola itu begitu. Ya, ketika kita punya formasi, gimana caranya lawan itu tidak fokus pada pertahanan mereka, lawan itu tidak fokus pada garis yang mereka buat gitu. Nah, seringkali ya gue kalau bicara komentar eh, nomor 15 ya, eh, nomor 8 sekali lagi itu gue gergetan juga gitu ngelihat mereka main gitu. Ya, sebenarnya dibilang jelek banget juga enggak untuk level mereka. Cuman seringkali tidak bisa membaca peta gitu. Makanya eh, reading the game like the book itu tuh penting sekali. Bola udah ke tengah, selalu lepas. Atau passingnya nggak tepat. Atau passingnya itu malah ke lawan. Atau passingnya nanggung. Seringkali kita ngelihat seperti itu gitu. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya itu ada di permasalahan basic. Passing masih belum benar, crossing masih belum paham, ya, terus udah gitu ketika udah deket gawang pengennya langsung ngegolin. Jadi betul-betul apa ya, soliditas dari tim ini memang belum kebentuk. Meskipun gue tahu ini memang memang mayoritas dari banyak orang di sini tuh orang-orang baru semua gitu ya. Gue paham itu. Banyak orang-orang baru yang main di sini, yang main di timnas sekarang. Nah, justru itu yang menjadi topik gue selanjutnya. Kenapa Sintayong memilih seperti itu? Nanti gue akan jelaskan dan gue coba akan memberikan komentar. Tapi yang jelas dalam dalam posisi kita yang main melawan Filipina ini, gue nggak ngelihat adanya sinergisasi dari pemain-pemain kita. Kembali lagi yang paling menonjol menurut gue itu Marcelino Ferdinand. Itu yang paling menonjol gue lihat ya. Dia banyak melakukan umpan-umpan terobosan, dia banyak melakukan serangan jantung ke lawan, dia menjadi dirijen pada saat kita ada di tengah ada bola ada di kita. Jadi Marcelino itu memang bagus mainnya. Tapi seperti pertama atau Asnawi ini menurut gue kembali lagi kurang sabar gitu. Detan juga kembali lagi sayang dimasukinya terakhir. Detan sebenarnya cukup lumayan bagus kalau gue lihat ya, agak sharp juga dan dia sebenarnya eh, cocok dengan skema permainannya Coach Shin gitu. Cuman yang disayangkan adalah supportingnya itu nggak jalan. Jadi dari belakang ke tengah itu gue ngeliat adanya disengagement gitu. Komunikasi nggak lancar. Dari tengah ngebangun ke depan, ini juga ada disengagement. Uh, kita, gue juga nggak terlalu paham apakah sebenarnya Coach Shin ini memang betul-betul selalu menunggu counter attack atau enggak. Cuman gue ngelihat garis kita tuh selalu tidak tinggi ya. Biasanya kalau misalnya gue sebagai pelatih, kita ingin melakukan pressing ketat, itu gue selalu bilang garis belakang tuh dinaikin. Jadi kita kurung mereka di setengah lapangan gitu. Nah, fungsinya apa ketika garis belakang itu dikedepankan? Sehingga ini pertama
mereka akan punya ruangan lebih sempit karena kita main setengah lapangan. Nah, biasanya nih decision making ini menjadi penting karena ini akan menjadi intensitinya tinggi. Jadi semakin lu naik ke atas, intensitasnya semakin tinggi. Lu harus cepat passing, lu harus cepat gerak, lu harus cepat lari dan sebagainya. Tapi gue lihat ini agak masih ke belakang. Jadi gue agak bingung. Sebenarnya coach ini tuh maunya main seperti apa gitu. Tapi kembali lagi, biasanya tidak semua orang selalu bisa membaca taktik yang diterapkan oleh pelatih gitu ya. Ini cuman melihat dari pandangan gua aja. Seringkali bola itu dari belakang ke depan itu selalu stuck di tengah. Sering banget ya. Sering banget stuck di tengah. Lalu pada saat kita udah mulai menyerang, kita kurang bisa membangun secara efektif dari segi pola ya. Jadi ini bola udah dipegang nih ya sama apa namanya tuh Arkan Kakak gitu, atau dipegang sama pertama Arhan atau Marcelino gitu. Nah itu tim itu tuh udah nggak apa namanya dia nggak membentuk formasi di depan gitu. Jadi terlambat lagi larinya, selalu terlambat runningnya lagi. Ini masalah hal prinsip yang sangat basic banget menurut gua. Dan ini di grassroots Inggris itu udah apa namanya betul-betul ditegaskan banget umur U14 sampai U16 tuh hal-hal begini tuh nggak boleh terlambat. Dan kita tuh masih agak sedikit nyantai di belakang. Nah ini kembali lagi makanya kenapa kita kalah. Dan kita nggak punya menurut gua sosok yang bisa dipercaya di masing-masing lini. Jadi pertandingan kita melawan Filipina itu meskipun kita bisa menahan 0-0 dan kita kebobolan melalui penalti, tapi menurut gua sekali lagi masih kurang bagus ya permainannya dan itu masih betul-betul banyak disengagement ya. Kita banyak beberapa kali beruntung juga tuh ketika Filipina nyerang dan mereka tidak memiliki akurasi atau memiliki kekuatan yang cukup kuat pada saat menendang ke gawang kita, itu kita sangat dibantu juga gitu, sangat beruntung juga. Tapi kembali lagi ini adalah komentar gua tentang permainan kita melawan Filipina. Intinya gua nggak melihat tim ini memiliki kekompakan yang betul-betul padu dan mereka masih belum paham satu sama lain. Ini benar-benar intinya masalah komunikasi, ya. Jadi gitu. Ini adalah sesi gue yang pertama. Oke?